Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiabudi dengan NPM 2021-43500-164 di Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi website aplikasi yang sudah saya buat yang berjudul Penerapan Algoritma HMATSA 256 dalam Sistem Keamanan Website berbasis HTTPS di KPU Kota Jakarta Selatan. Untuk riset kali ini saya di KPU Kota Jakarta Selatan dengan dosen pembimbing Ibu Niwayan Parwati sebagai dosen pembimbing materi dan Ibu Wita Wulandari sebagai dosen pembimbing teknik. Lalu untuk tools atau teknologi yang digunakan, saya menggunakan Next.js, di mana Next.js adalah JavaScript framework untuk tampilan website, atau yang biasa kita sebut untuk tampilan front-end. Lalu ada Express.js, di mana Express.js adalah JavaScript framework untuk logic web aplikasi, atau yang biasa kita sebut untuk sebagai backend. Lalu di sini ada database MongoDB, di mana database MongoDB adalah sebuah database modern yang berbasis NoSQL. Lalu ada aplikasi Insomnia, di mana aplikasi Insomnia adalah aplikasi penguji dan pengelolaan API atau Application Programming Interface, di mana aplikasi tersebut dapat menguji dan mengelolaan API ke endpoint backend. Lalu selanjutnya ada alur kerja sistem, di mana yang pertama user login account. Pengguna atau user mengirimkan kredensial, contoh username dan password, ke endpoint login. Ketika kredensial itu sesuai, maka server akan mengembalikan JWT. Lalu yang kedua adalah akses API terproteksi, di mana klien atau user mencetakkan authorization bearer atau token JWT. Lalu yang ketiga, sesuai judul yang saya buat, operasi endpoint critical, di mana klien atau user wajib menyertakan HMATSA, yaitu XAPK dan Xsignature, di mana signature ini hasil dari generate pilot dari data yang sudah disesuaikan. Lalu keempat ada server validasi. Jika signature yang dikirim oleh user atau klien itu valid, maka dia akan sukses dan mengirimkan respons created successfully. Jika signatur yang dikirimkan user tidak sesuai atau tidak benar, maka server akan menolak. Oke, jadi ini untuk tampilan halaman websitenya ya. Website ini merupakan website demo tugas akhir, bukan situs resmi KPU, jadi seluruh data bersifat dummy. Oke, sesuai judul yang saya ajukan, menggunakan protokol HTTPS. Jadi untuk website ini sudah saya deploy ke VPS dan domain. Lalu untuk website ini sudah secure dan sertifikatnya sudah valid. Lalu selanjutnya user atau pengguna bisa mengakses ke halaman URL ini di tugas akhir strip simulasi.web.id. Selanjutnya karena kita sudah deploy ke VPS, jadi saya akan menjalankan servernya terlebih dahulu. Cara menjalankannya menggunakan Node.js di node spasi dis index.js seperti ini. Nah, database sudah terkoneksi dengan baik ke MongoDB server dan server sudah running dan listening di port 5000. Lalu balik lagi, kita lanjut ke halaman login. Jadi untuk sistem ini terdiri dari 3 roles. Ada roles user, kita analogikan sebagai masyarakat, role admin sebagai petugas KPU, dan role super admin sebagai kasubag KPU ataupun pengawas KPU. Oke, kita lanjut login di akun user di role user, maka masuk dan muncul jadwal pemilu, muncul daftar-daftar TPS yang aktif, dan muncul DPT
Jadi DPT ini bisa mengecek apakah nick dia terdata di dalam TPS ataupun tidak. Dan kalaupun terdaftar, dia masuknya ke TPS mana. Oke, lanjut. Ada menu profile dan logout. Kita lanjut ke role admin dan tentunya mengarah ke halaman admin. Di halaman admin sendiri ini ada total TPS, total DPT, dan jadwal pemilu. Dan role admin itu bisa CRUD atau manajemen pengguna dari user. Dia bisa menambahkan user, dia bisa mengedit user, dan dia bisa mendelete user. Lalu dia bisa manajemen TPS. Dia bisa nambah TPS baru atau tempat pemungutan suara, dia bisa mengedit TPS, dan dia bisa mengedit TPS. Dan halaman admin atau role admin, dia bisa manajemen DPT. Dia bisa menambah DPT, dia bisa mengedit DPT, dan dia bisa mendelete DPT. Dan tambahan yang penting adalah role admin itu bisa mengakses audit logs, di mana itu sangat berguna untuk keamanan cyber, terutama dapat mendeteksi user atau orang yang tidak bertanggung jawab yang mengakses logs atau endpoint tersebut. Lalu ada API access log, di mana ini juga dapat mengaudit user mengakses API apa dan APK-nya sesuai dan dia valid. Dan ada jamnya juga. Oke, lanjut. Tentunya role admin itu bisa menambahkan user baru. Katakanlah di sini Budiana. Di sini emailnya budiana123@gmail.com. Budiana123. Ini dia default untuk role user. Nah, tentunya bisa diedit user Budiana baru update dan bisa delete. Dan bisa manajemen TPS juga. Bisa nambah TPS baru, katakanlah kodenya 060, lokasinya di Kelurahan ABCD, Jakarta Selatan, dengan jumlah pemilih di 10.000. Nah, simpan. Oke. Dan tentunya ada. Dan tentunya dia juga bisa mengedit dan bisa mendelete. Lalu role admin itu bisa menambahkan masyarakat atau pengguna. Itu contoh hari. Dia nicknya itu 32999999. Alamatnya di Tanjung Barat, Jalan Tanjung Barat contohnya. Karena Tanjung Barat masuknya ke Tanjung Barat ya. Oke, bisa klik simpan. Oke, simpan dengan NIK seperti ini. Lalu di halaman admin itu dia bisa ngeprint laporan, gunakan laporan audit, dan bisa akses log seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita coba memastikan apakah data tersebut masuk dan dia masuk ke DPT mana dengan NIK yang sudah kita daftarkan. Nah, bakal muncul ya nama dengan hari dengan nick sekian, alamat Tanjung Barat, dan TPS-nya itu Kelurahan Tanjung Barat. Oke, selanjutnya kita logout dan kita login sebagai super admin, di mana super admin sendiri dia bisa menambahkan admin baru dan jangkauannya sangat luas ya. Dia bisa melihat admin kota, total DPS, dan total DPT, dan dia bisa menambahkan admin baru. Katakanlah di sini admin5@gmail.com, maksudnya admin 5.
dia akan bisa menambahkan admin baru, dan dia juga bisa mengecek semua log nasional semuanya, dan dia bisa mengecek API access log seperti itu. Oke, lanjut ke pengimplementasian detailnya dari algoritma Hametsa ini. Kita login sebagai admin.gmail admin. Lalu kita lihat di halaman TPS ataupun DPT. Contohnya saya mencoba di halaman DPT aja. Kita coba. Jadi sebelum kita mengirim, kita mencoba dengan inspect elemen di F12. Kita lihat ke tabel network dan kita coba nambahin DPT baru. Coba ini kita coba Hari Setiabudi dengan NIK 3276 0102 2396 111. Contoh, ini jalan Jakarta Selatan dengan TPS masuknya ke, contohnya ke Tanjung Barat nih. Klik simpan. Nah, datanya akan masuk dan kita lihat di sini network. Dia akan menghasilkan respon berhasil, dan dia akan mengirimkan XAPK dan X signatur yang sesuai, di mana signatur ini hasil dari generate dari pilot yang sudah disesuaikan. Oke, mungkin langsung bisa kita testing di Insomnia sebagai aplikasi pengujian kita. Kita coba copy di bagian signatur dan kita coba di create DPT dengan menggunakan signatur yang tadi sama, lalu kita menggunakan APK yang sama. Oke, lalu kita kirim token JWT yang tidak sesuai. Kita untuk coba testing dulu. Oke, kita coba mengirim yang tidak sesuai, maka statusnya akan invalid token karena JWT tidak sesuai. Oke, kita coba mengirim token JWT yang sesuai, maka hasilnya akan invalid signature. Seperti itu. Kalau misalnya kita mengirim data yang sama, kita coba mengirim data yang sama. Oke, tentunya dia akan menampilkan error bahwa sudah pernah didaftarkan untuk akun user dengan NIK sekian, dengan NIK seperti ini. Lalu untuk ketika kita coba edit pilot, maka seharusnya invalid signature seperti itu. Dan kalau kita lihat log di server, maka tentunya data yang kita kirim dari klien itu akan berbeda dari hasil generate dari server, dan tentunya itu yang menyebabkan error seperti itu. Nah, ini yang kita daftarkan tadi di website dari klien signature, dan ini dari server signature, dan ini sama signaturnya. Jadi sistem akan mendeteksi valid dan bisa create data baru seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian demonstrasi aplikasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.